Hey semuanya, iya gue Dilo dan kali ini gue akan membahas untuk masalah Natal. Kita bentar lagi mau Natal dan mungkin kalau orang-orang dunia taunya Natal itu apa sih? Natal itu adalah adanya Santa Claus, pititan gitu kan. Terus adanya hadiah-hadiah, kita dapat hadiah dan segala macam. Tapi sejujurnya Natal itu dasarnya bukan itu. Natal itu adalah ulang tahun Tuhan Yesus. Dimana kalau ulang tahun bukannya kita dapat hadiah. Orang ulang tahun nih, teman kita ulang tahun, masa kita yang dapat hadiah? Enggak dong, justru kita yang memberikan beliau yang ulang tahun untuk ya ya hadiah untuk yang ulang tahun, bukannya kita yang dapat hadiah, ya enggak? Oke, dan hari ini gue mau bahas kita mau ngasih hadiah apa ke Tuhan. We are the house of gift. Kita adalah rumah hadiah. Jadi untuk Tuhan. Jadi hadiah untuk Tuhan adalah diri kita sendiri. Apa aja sih hadiah dari Tuhan? Oke. Sekarang gue mau bahas dari Matius 2. Itu membahas tentang orang-orang Majus dari timur. Oke. Di sini orang-orang Majus dari timur ini dia bernama sebenarnya ada 4 orang, cuman yang sampai kepada Yesus untuk mempersembahkan saat Yesus masih bayi adalah 3 orang, yaitu Melkior, Gaspar dan Baltazar. Dia pergi menuju mencari Yesus ke Israel dan mengikuti bintang itu, dan mereka menyembahkan persembahan kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan dan mur. Oke, dan apa sih maksudnya gitu? Apa arti dari persembahan itu kepada Tuhan? Oke, sebenarnya itu bukan sekedar emas yang diberikan, kemenyan yang diberikan, mur yang diberikan. Itu ada arti tersendiri, makanya itu ditulis di firman Allah. Makanya kalau kita mengerti firman Allah, emang benar-benar butuh Roh Kudus untuk mereveal isi dari Alkitab ini sendiri. Jadi kita makin sadar apa sih maksudnya ini gitu loh. Nggak sekedar dari misalkan emas, ya udah emas, enggak, tapi ada maksud tersirat di dalam situ. Oke, sebelumnya lo tau nggak sih sebuah lilin api gitu ya. Lilin. Oke, jadi lilin itu untuk menyala dia butuh meleleh, ya kan? Butuh habis untuk menyala, ya nggak? Butuh sakit untuk menyala. Lo tahu stick glow in the dark itu, ya mungkin lo tahu itu butuh dipatahkan dulu untuk menyala, butuh disakiti dulu untuk menyalakan, ya. Dan ini emas itu butuh dipanaskan, makin panas makin murni, makin panas makin dibentuk, ya nggak? Jadi kalau emas itu bicara tentang persembahan hati kita, dimana bukan hati doang, diri kita sendiri. Mana kita mau, ketika kita mau ikut Tuhan, kita berani untuk diproses, kita mau untuk diproses, kita mau sakit dulu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin kalau kalian merasa shit happens gitu, kayak rasanya tiap hari nggak enak banget hidupnya dan segala macam, sekarang taruh tangan kanan kalian di dada kalian dan bilang Tuhan sayang sama kalian gitu. Tuhan sayang sama kamu. Ya, Tuhan sayang sama kalian. Dengan shit happens yang terjadi, dia membentuk kamu. Seperti halnya lilin yang dinyalakan, dia butuh meleleh terlebih dahulu. Stick glow yang dinyalakan, dia butuh dipatahkan terlebih dahulu. Emas untuk menjadi murni dan makin mudah dibentuk, berarti makin indah, jelas ya. Dia butuh dipanaskan terlebih dahulu. Jadi kita pun juga hal yang demikian, kita perlu dihajar dulu. Dihajar karena dikasihi, ya gak? Jadi itu persembahan yang pertama kita adalah kita mau serahin semuanya. Kita mau bilang sama diri kalian sendiri, taruh tangan kanan kalian di dada lagi dan bilang, aku mau dibentuk Tuhan. Tuhan, aku mau dibentuk, bentuklah diriku ini.
untuk menjadi serupa dan berkenan dalam namamu Tuhan Yesus. Oke. Dan itulah persembahan kita yang pertama, dimana kita mau jatuh, mau merendahkan diri kita sendiri, gak mau yang nyaman-nyaman aja. Kita harus keluar dari comfort zone kita harus keluar dari zona nyaman kita mau dibentuk. Kalau kita mau dibentuk, kita gak ada yang modelnya menghindari. Contohnya gimana ya, supaya lo untuk berbuat baik lo harus lo pengennya tuh enak aja gitu jalannya, nggak mau yang kayak misalkan gini, lo lagi lari suatu jalan gitu ya, lari suatu jalan, lo pengennya enak gitu, pengennya enak ambil jalan pintas supaya lebih cepat sampai, tapi lo nggak mau ngelewatin jalan yang panjang itu. Oke, jalan yang panjang itu tentunya melelahkan dan menyakitkan, sedangkan jalan yang pintas itu enak. Beberapa dari kita yang kita mau sampai finish, tapi kita maunya lewat jalan yang pintas, yang enak dan yang cepat, tapi kita nggak mau diproses dengan jalan yang panjang. Tapi pada akhirnya buah yang dihasilkan mungkin ini ngomongin tentang otot ya. Jadi kalau jalan pintas mungkin dengan sedikit capeknya, dan mungkin jadi kesehatannya lebih banyak kalau misalkan mungkin lebih keker atau lebih sehat lah istilahnya dengan jalan yang panjang. Itu lebih melatih fisik. Seperti itu sih. Jadi kalau kita mau dibentuk, kita mau lewatin jalan yang banyak pakunya, jalan yang rusak dan segala macam, itu untuk memproses diri kita sendiri. Jangan ngeluh sama kehidupan kalian sendiri, karena Tuhan sayang sama kalian. Seperti layaknya kalian dimarahin karena orang tua kalian sayang sama kalian, bukan karena kalau mereka nggak sayang sama kalian didiemin gitu aja di jalan yang enak, taunya ujung-ujungnya ke jurang. Oke. Itu tentang emas. Dan yang kedua adalah tentang kemenyan itu adalah sebuah kayak mungkin dari getah yang diperoleh dari pepohonan. Itu dikeringin sekitar 3 bulan menjadi damar yang keras, terus digunakan sebagai wangi-wangian. Oke. Bau harum ini itu dijadikan persembahan dalam pelaksanaan ibadah. Jadi untuk kekusukan para ibadah, para semua orang yang mau ibadah, itu juga memenuhi cinta kasih kepada semua orang. Itu sama kayak dupa atau hio mungkin ya. Kalau dibakar itu menghasilkan wangi yang semerbak, yang harum. Oke. Dan maksudnya apa? Ya biarkan terang Tuhan, nama Tuhan dimuliakan melalui perbuatan kita. Kita membawa harum. Jadi istilahnya orang Kristen itu harumnya harum Tuhan Yesus itu. Jangan sampai harum dengan duniawi. Orang Kristen masa harumnya itu yang kita lihat dan kita cium itu perilaku yang dunia, perilaku yang dosa dan segala macam. Tapi seharusnya orang Kristen adalah baunya itu adalah harumnya Tuhan gitu, harumnya kasih karunia Tuhan. Jadi ya kemenyan bicara tentang itu, dimana kita bisa jadi dampak yang positif bagi lingkungan kita sendiri, bukan jadi batu sandungan. Dan kemenyan itu bicara tentang persembahan kita untuk mengharumkan, ya singkatnya gitu, kita mempersembahkan Tuhan untuk mengharumkan nama Tuhan lewat perbuatan kita. Jadi yang pertama, emas adalah kita mau dibentuk supaya bisa digunain dan bisa menjadi terang untuk Tuhan. Yang kedua, ya kita jadi dampak yang positif. Kita harus membawa keharuman bagi lingkungan kita, harum tentang Tuhan Yesus, supaya mereka bisa ngelihat kita, oh lu kok baik sih dan segala macam.
oh karena Tuhan Yesus yang membuat lu baik gitu. Kita harus sampai titik itu. Jangan sampai ngeliat lu Kristen kok perilaku lu enggak banget sih, jangan sampai yang kayak gitu juga gitu loh. Jadi kita harus yang jadi yang pertama, lu kok baik banget, oh taunya Tuhan Yesus yang ada di dalam diri lu, Tuhan Yesus yang ngubah lo, jadi nama Tuhan Yesus dimuliakan. Itu persembahan kita yang kedua. Oke, yang ketiga adalah mur. Mur itu apa sih ya? Jadi mur itu adalah mirip sama kemenyan tapi berasal dari pohonan. Tapi mur itu nggak wangi, rasanya pahit juga di lidah. Terus mur itu sering banget dipakai untuk pengobatan, bahan untuk mengurapi orang sakit, or even untuk sebagai balsam, mungkin bahasanya balsam untuk orang meninggal. Mur melambangkan cawan pahit yang harus diminum oleh Yesus, di mana cawan pahit adalah penderitaannya untuk menebus dosa manusia, sekaligus lambang persatuan hidup dan mati. Tapi ini kan gue bicara tentang kita mau ngasih hadiah ke Tuhan. Mur itu apa sih? Jadi sebenarnya mur itu lebih tepatnya kalau misalkan kita bilang adalah gambaran dari persembahan hidup, pengorbanan hidup, dan menghadiahkan hidup sampai mati. Bahkan sampai ada orang yang ada deh kesaksian dari orang lain yang dia mati karena Yesus itu. Dia mati karena kepercayaannya kepada Yesus. Itulah persembahan kita. Kita hidup untuk Tuhan. Hidup kita adalah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jangan hidup kita ya kita nggak mau mempersembahkan hidup kita. Kita mau yang hidup yang senang-senang aja. Kita mau egois dalam hidup kita sendiri. Kita nggak mau mikirin tentang Tuhan. Kita mau mikirin tentang kita sendiri aja. Kita mau senang-senang dan segala macam. Itu yang salah. Mulai dari sekarang kita persembahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan, menghadiahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Oke, hidup kita bukan hidup kita lagi, hidup kita yang untuk Tuhan. Ya kita nggak mau yang jangan yang jadi orang yang mau senang-senang aja, kita mau yang have fun aja, enggak. Tapi mulai dari sekarang kita mau hidup untuk Tuhan, mau senang maupun susah, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bilang sama diri sendiri, aku mau mempersembahkan hidup gue untuk Tuhan. Aku mau mempersembahkan hidup aku untuk Tuhan sepenuhnya. Oke, jadi yang pertama emas. Emas itu bicara tentang kalau kita mau dibentuk. Oke, kita kalau kita mau terang dalam Tuhan, kita mau indah, kita mau memberikan Tuhan yang terbaik, kita mau merelakan diri kita untuk dibentuk. Kita mau melewati semua rintangan dunia yang ada. Yang kedua adalah kewangi-wangian. Kalau kita mau mempersembahkannya untuk Tuhan, kita adalah harus yang menjadi dampak yang positif untuk lingkungan kita, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Yang ketiga adalah mur, di mana kita mempersembahkan hidup kita, dan kita nggak egois lagi dengan hidup kita sendiri. Hidup kita adalah hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Oke. Amin. Oke, ya jadi ceritanya udah tuh. Ketiga orang Majus itu adalah Melkior, Gaspar, dan Baltazar. Mereka ceritanya udah sampai sama Tuhan dan mempersembahkan itu. Sebenarnya hadiahnya itu untuk Tuhan. Tapi ada hadiah lain. Makanya oke, ini jadi ngomongin salib. Salib itu bentuknya satu ke atas, satu ke samping. Ya kan? Ke atas untuk Tuhan, ke samping untuk sesama, ke samping untuk lingkungan. Kalau itu yang kita persembahkan untuk Tuhan, ke sampingnya juga harus ada. Dimana ke sampingnya itu juga menuju untuk kemuliaan Tuhan, untuk ke atas. Oke. Dan ini yang dilakukan oleh orang Majus yang keempat, yang belum gue sebut dari tadi. Ya, jadi orang Majus yang keempat adalah Artaban namanya. Ini ada dapat cerita dari Henry Van Dyck. Cerita ini juga sempat dapat dari MDC Church, itu di mana waktu di Sleepy Wisma 76. Oke, itu yang dibawa oleh Pendeta Tommy. Oke.
Artaban itu seorang majus. Dia tinggal di pegunungan Persia. Dia menyembah dewa api Ahazure Mahazure. Nah, dewa apinya itu namanya. Susah ya namanya, Ahazure Mahazure. Oke. Artaban seorang yang sangat kaya dan amat berhikmat. Kaya banget ya. Dia segala macam punya gitu. Ya kan? Setiap malam yang dipenuhi bintang dari di gudang pasir Arab, Artaban mempelajari pergerakan benda-benda langit dan mulai memahami misteri bintang-bintang di langit. Suatu malam, oke, jadi kayak dongeng. Artaban memanggil beberapa sahabat terdekatnya dari desa mereka dan mengatakan kepada mereka, 3 orang majus melihat suatu bintang yang sangat besar di timur itu. Suatu bintang yang sangat indah dan tak pernah ada yang sama seperti itu sebelumnya. Lalu para orang majus mempelajari seluruh buku teks tentang bintang misterius itu. Jadi istilahnya mereka udah ahlinya dan merasa sangat yakin bahwa itu adalah bintang Mesias Israel yang dijanjikan ya. Karena itu 3 orang majus yang tadi yang gue udah sebutin, Melkior, Gaspar, dan Baltazar, mereka pergi ke sana. Tapi yang ini kan nyusul cerita tadi gue bilang. Oke. Dan dia ngapain sih? Jadi dia menjual seluruh miliknya. Dan gue mungkin ceritanya supaya kayak dongeng, supaya kayak dongeng. Saya telah menjual seluruh milikku dan saya ingin berangkat ke Israel untuk membawa satu persembahan berupa 3 permata terindah bagi rajaku yang baru. Aku ingin kamu semua sahabat terbaikku melihat ketiga permataku ini yang akan aku berikan. Saya pertama-tama memberikan kepada raja yang baru lahir itu sebuah safir biru, sebiru langit tanpa awan. Lalu teman-teman itu ngeliat, terus kagum banget, terus dia kagum dan terpesona dengan kecantikan permata safir tersebut. Kemudian aku ingin memberikan kepada raja baru itu, Tuhan Yesus itu, sebuah rubi besar berwarna merah. Lalu teman-temannya silo gitu ngeliat pantulan lilin dari permata tersebut dan sangat kagum dan hormat atas keindahannya. Dan dibilang, terakhir saya akan memberikan kepada rajaku sebuah batu raja yang baru, sebuah batu mutiara putih yang indah, yang terindah dari semua permataku, yang terindah. Oke. Sahabat-sahabatnya melihat tanpa bernafas kepada keindahan mutiara tersebut. Jadi mereka ngeliat sampai kayak diam. Oke. Saking indahnya ya. Saya telah menjual semua milikku dan membeli permata-permata ini. Sekali dia udah menjual. Ya kan, dia udah menjual semua miliknya. Saya telah menjual milikku. Jadi dia udah gak punya harta lagi untuk membeli permata-permata ini. Ini adalah semua yang aku miliki. Aku ingin membawa. Dan bila aku menemukan rajaku, aku ingin memberikan permata yang indah dan jarang ini kepadanya. Aku harus berangkat segera, karena aku harus bertemu dengan ketiga sahabatku, orang majusku di kota Babilonia, dan bersama-sama dengan mereka ke Israel. Lalu ketiga orang majus itu sedang menungguku di Babilonia. Lalu berangkatlah Artaban dengan mengucapkan selamat tinggal kepada sahabat-sahabatnya. Dalam perjalanan ke Babilonia, di mana ia akan bertemu dengan ketiga sahabat orang majusnya, Artaban ceritanya berjalan di gurun sempit dan terisolir. Jalan itu sangat sepi sehingga bunyi langkah kakinya terdengar, duk duk duk. Ia tiba-tiba pada suatu tanjakan dan di sana di depannya dia melihat seseorang tergeletak bagaikan tumpukan tanah, bukit mungkin ya. Segera Artaban berpikir dalam dirinya, waduh, ini seorang perampok kayaknya deh, sedang nipu-nipu nih, lagi nipu-nipu nih, dan kayaknya mau nyuri ketiga permata saya. Lalu Artaban menjadi khawatir. Dia amat khawatir ketika dia perlahan-lahan mendekati tubuh yang terlipat bagaikan tumpukan karet di jalur jalannya. Terus tiba-tiba tubuh itu menggapai tangan, ada sebuah tangan yang menyengkram dengan kasar dan menarik baju Artaban. Lalu
Tiba-tiba Artaban langsung kaget. Terus dia kaget, meledak dengan ketakutan. Tapi sesudah itu orang yang tersebut, orang yang udah pegang bajunya Artaban itu melorot lagi, jatuh lagi dan pingsan lagi. Dan Artaban terkejut dan dia liatin dengan seksama gitu muka orang pingsan tersebut. Ternyata mukanya penuh darah dan pukulan, jelas bahwa orang ini telah dirampok dan secara brutal diserang. Artaban berpikir, apa yang harus dia lakukan? Oke, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku tetap di sini dan menolong orang ini, ketiga teman orang majusnya akan pergi tanpa menunggunya untuk mencari raja yang baru tersebut. Tetapi kalau aku meninggalkan orang ini di sini saat ini, he will die, dia akan mati. Apa yang harus aku lakukan? He is confused, dia sangat bingung. Dan sebisa-bisanya ia ingin pergi bersama-sama dengan orang Majus mencari raja Israel yang baru. Tetapi Artaban tahu dalam hatinya bahwa ia harus tetap bersama dengan orang yang terluka tersebut. Dia pengen ninggalin tapi dia gak tega. Jadi Artaban menggendong temannya yang baru itu, yang ditemukan itu, dan membawanya ke desa terdekat. Dan pada suatu hotel kecil di desa itu, Artaban memberi makan, menjaga dan merawat lukanya. Pelan-pelan tapi pasti. Bukan yang asal kita merawat, yang asal-asal rawat, yang penting ya udah dirawat lah terus tinggal, enggak. Tapi yang pelan-pelan tapi pasti. Dia merawat, benar-benar merawat sampai dia pulih kembali kesehatannya. Beberapa minggu telah berlalu dan pada suatu malam manajer hotel tersebut datang kepadanya dengan diam-diam dan berkata kepada Artaban, I hate to say it, but you have to pay all. Gue benci untuk ngomong ini, tapi kamu harus membayar makanan, tempat tinggal, obat-obatan yang aku telah sediakan bagimu, dan teman sakitmu selama bulan yang sudah lalu ini. Anda harus membayarku, karena aku juga harus membayar tagihanku juga. Cara gak enak manajer ngomong sama dia. Lalu Artaban menjawab, I don't have the money. Aku tidak memiliki uang. Lalu manajer itu berkata, apakah kamu memiliki sesuatu yang berharga? Dia bilang, akhirnya dia ngambil tuh hadiah yang tadinya buat Tuhan. Dia ambil satu, safir biru, permata safir biru yang sangat indah. Dia bilang, saya memiliki suatu permata safir biru yang sangat indah. Lihatlah, ini permata asli, kata Artaban. Lalu manajer itu mengambil permata safir biru itu dari Artaban dan dengan hati-hati dia memeriksa dengan jarinya. Dia bergumam sambil menahan napas. Ini cukup. Ini cukup. Karena dia tahu gitu. Jadi bahwa permata itu lebih berharga dari semua biayanya. Lebih mahal istilahnya gitu. Oke, bayangin aja dia orang yang kaya banget, terus dia menjual semuanya itu untuk mendapatkan 3 permata, dan satu permatanya pasti sangat berharga, ya gak? Dan orang yang terluka itu sekarang udah sehat. Ia memandang kepada Artaban dan berkata, terima kasih Anda menyelamatkan nyawa saya. Terima kasih telah membayar makanan, tempat tidur, dan pengobatanku. Oke. Terus Artaban cuma ngangguk-ngangguk aja. Terus dia memeluk orang itu dan mengucapkan selamat tinggal. Pagi berikutnya Artaban pergi. Dia masih memiliki 2 permata di kantongnya untuk diberikan kepada raja yang baru. Bila dan kapan ia menemukannya, Artaban masih memiliki rubi merah dan mutiara putih. Jadi ia buru-buru berjalan ke tanah Israel menjumpai ketiga sahabat Majusnya. Gosipnya udah tersebar luas bahwa raja baru itu dilahirkan di suatu desa kecil di Israel. Desa itu bernama Bethlehem. Jadi Artaban berjalan ke Bethlehem untuk menemukan 3 temannya dan untuk memberikan kedua permatanya kepada raja yang baru itu. Ketika Artaban tiba di Bethlehem, dia mendekati suatu pintu rumah. Dia masuk ke rumah itu dan dia melihat ada seorang wanita muda yang
sedang berdiri dan menggendong bayinya. Dan Artaban mendekati wanita muda itu dan berkata kepadanya, Bu, tolong beritahu deh, kayaknya saya di mana ya saya bisa nemuin raja yang baru lahir di bangsa Yahudi itu. Saya telah dengar bahwa ia dilahirkan di desa Bethlehem ini. Terus ibu ini langsung panik, mandang kiri kanan, terus dia narik orang tua itu dan si Artaban ini dan mengundang masuk ke rumahnya dan berbisik dan perlahan, bayi raja yang baru sedang dicari oleh Raja Herodes. Dia telah meninggalkan Bethlehem dengan ayah dan ibunya. Keluarga itu telah melarikan diri ke Mesir untuk menghindari kegilaan Raja Herodes. Raja Herodes sangat berbahaya dan ingin membunuh seluruh bayi laki-laki di bawah 2 tahun. Jadi bayi yang digendong itu juga laki-laki. Jadi dia ngomong dengan ketakutan banget. Lalu pada saat yang bersamaan tentara berkuda memasuki jalanan desa Bethlehem, tiba-tiba terjadi teriakan dan jeritan serta bunyi pedang. Para ibu berteriak histeris. Tentara Raja Herodes sedang membunuh anak-anak. Para tentara bagaikan gak punya peri kemanusiaan. Mereka membunuh anak-anak mereka. Dan tiba-tiba seorang kapten dari tentara itu menyerbu masuk ke dalam rumah, mendobrak rumah yang dimana di dalam itu ada Artaban dan seorang ibu muda dan ada bayinya. Dan lalu muka si ibu itu menjadi pucat putih dengan ketakutan. Dia memeluk bayinya kuat-kuat ketika sang kapten berjalan ke arahnya dengan pedang terhunus. Dia udah mau bunuh bayinya itu, tapi Artaban udah bingung, aduh, ini harus gimana, ini bayinya mau dibunuh, nggak tega. Artaban berpikir dalam dirinya, what should I do? Apa yang harus aku perbuat? Aku tidak memiliki senjata untuk melindungi ibu dan bayinya. Dengan pedang terhunus, sang kapten menubruk ibu itu ketika ia melindungi bayinya dengan tangannya. Dia ngambil kasar bayinya itu. Pada saat itu Artaban teriak, "Hei kapten, apakah Anda tertarik dengan permata rubi merah yang indah ini?" Diambil tuh rubi merah itu, permata yang tinggal 2 diambil 1 lagi. Tertarik gak sama ini? Ini akan menjadi milikmu kalau kamu membiarkan rumah ini tenang dan tidak bertanya suatu pertanyaan. Terus kapten itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memandang dengan penuh perhatian kepada Artaban. Dia melihat suatu rubi merah bercahaya di jari-jari Artaban. Lebay sih bahasanya, oke. Dengan segera sang kapten mengetahui bahwa itu adalah suatu rubi terbesar yang pernah dilihatnya. Jadi rubi merah itu bukan yang kecil tapi gede banget. Oke. Dia memandang kepada ibu muda itu dengan bayinya. Dia memandang kembali pada rubi merah di jari Artaban. Jadi selingak-selinguk, ngeliat sana ngeliat sini, oke. Lalu sang kapten berhenti. Terus dia ambil rubi merah itu dari Artaban dan keluar dan berteriak kepada tentaranya, "Gak ada bayi di sini." Terus dia banting pintunya dan pergi. Dan bayi ibu itu selamat karena Artaban. Okay. Sesudah sang kapten itu pergi, ibu muda itu menangis sambil memeluk bayinya rapat-rapat erat-erat pada dadanya. Sambil menangis, si ibu berkata dengan kata-kata yang lugu kepada Artaban, "Terima kasih, Anda telah menyelamatkan hidup bayiku." Artaban mengangguk dengan mata penuh keramahan. Artaban memberkati bayi dan ibunya dan meninggalkan rumah mereka. Dia berpikir dalam dirinya, "Aku harus pergi nih ke Mesir untuk menemukan rajaku yang baru karena aku memiliki satu permata indah yang aku berikan kepadanya, yaitu mutiara terbesar dan terputih yang pernah aku lihat." Dia cuma punya tinggal 1 itu. Dia udah gak punya apa-apa lagi untuk memberikan kepada rajanya. Tadi dia mau ngasih 3 jadi tinggal 1. Lalu Artaban berjalan menuju Mesir. Tapi di sana ia tidak menemukan rajanya. Tahun-tahun telah berlalu. Artaban berjalan ke sana kemari di seluruh daerah Mediterania, berusaha untuk menemukan rajanya. Selama pencarian, Artaban menjaga kantong kulit di mana mutiara terindahnya tersimpan. Tapi raja itu tak ditemukan dimanapun. Dia udah nyari kemanapun dia gak nemu. Mungkin emang udah jalan Tuhan, nggak bisa ngasih mutiara itu langsung ke Tuhan. Oke. Waktu udah berlalu. Sesudah 30 tahun berjalan dan mencari,
30 tahun. Dia lama banget. Artaban mendengar berita bahwa raja itu sedang ada di Yerusalem. Dia mendengar cerita bahwa raja ini adalah manusia yang paling baik hati yang pernah hidup. Dia juga mendengar bahwa dia adalah pangeran kedamaian dan raja kasih. Artaban berpikir pada dirinya sendiri, akhirnya aku akan berangkat ke Yerusalem, menemukan rajaku dan menempatkan mutiaraku di tangannya. Dan pada saat itu Artaban telah menjadi sangat tua, manusia yang sangat tua. Jadi cerita udah tua, terus 30 tahun kemudian dia masih mencari dan masih menyimpan mutiara itu. Setia banget ya, mutiara disimpan, gak dijual lagi. Itulah kalau ikut Tuhan, setia gitu. Jadi mutiara itu terus disimpan sampai ketemu sama Tuhannya, terus disimpan. Dan Artaban berjalan perlahan dan sempoyongan ke Yerusalem. Udah tua banget. Oke. Setibanya di Yerusalem dia menemukan dia jadi bingung banget. Bangunan pada terbakar, kekacauan di mana-mana, semuanya serba kacau. Dan Artaban mendengar gosip bahwa ada persekutuan jahat yang membunuh rajanya. Dia juga mendengar bahwa gubernur saat itu Pontius Pilatus ingin segera menyalibkan rajanya di kayu salib. Artaban nggak tahu apa yang harus dia perbuat, di mana harus memulai. Artaban memutuskan bahwa ia akan pergi mengunjungi Pontius Pilatus dan menawarkan kepadanya mutiara terbesar dan terputih agar si Pilatus itu mau membebaskan rajanya. Selagi Artaban yang tua ini berjalan perlahan-lahan dan dengan jalan yang sempoyongan ke rumah Pontius Pilatus, terus tiba-tiba dia ketemu sekelompok penjual budak berhamburan ke jalan sambil mendorong-dorong seorang gadis muda yang diculik dari rumah orang tuanya. Jadi gerombolan budak ini mungkin atasan para budak. Jadi dia mencuri gadis ini dari orang tuanya dan gadis ini mau dijadikan budak. Oke, jadi udah didorong-dorong, disiksa di jalan dan segala macam, dimana kalung pengikat di leher dan pinggangnya diikat kencang sehingga membuat gadis ini jatuh terus ketika para penjual budak ini mendorong sepanjang jalan. Dan ketika para geng ini datang melewati Artaban, orang tua yang lemah ini terdorong ke arah tembok. Dan pada saat yang sama, gadis itu jatuh di sisi kanan depannya. Lalu gadis ini memandang kepada Artaban dengan mata yang penuh kedukaan dan memohon pertolongannya. Orang tua, selamatkanlah saya. Mereka akan menjual saya ke tempat perbudakan. Mereka mencuri saya dari rumah orang tuaku. Tolonglah, kalau Anda bisa. Selamatkanlah saya. Anda adalah tumpuan terakhirku. Lalu mata para penjual budak itu langsung jadi langsung ngeliatin Artaban. Artaban juga lagi ngeliatin gadis itu. Dia lagi juga memandang ke dalam mata gadis itu. Jadi kayak dia pandang-pandang betul. Dan akhirnya dia sangat timbul rasa kasihan. Dia udah merasa kayak, aduh tapi gimana ya, gue harus nyelamatin orang ini. Aduh gimana jadi gak bisa ngasih persembahan sama Tuhan. Akhirnya dia mengambil dari kantong kulitnya itu berisi mutiara termahal dan terputihnya itu, dan berkata dengan lembut kepada para geng penjual itu, aku ingin membeli gadis ini. Para penjual budak itu tertawa dengan pada Artaban berkata, kamu gak punya uang. Kamu orang tua peot. Jiwanya aja udah hampir melayang. Minggir deh. Tapi Artaban bilang, yep, that's right. Aku emang udah tua dan peot. Aku tak memiliki uang, tapi aku memiliki sesuatu yang jauh lebih baik daripada uang. Ini lihat deh, mutiara yang termahal dan terputih yang pernah engkau lihat. Lalu mata para penjual budak itu langsung ngeliatin tuh, idih mutiara. Mereka diam. Mereka saling melihat satu sama lain. Akhirnya mereka bilang, setuju, kami akan mengambil mutiaramu. Mereka merebut mutiara itu dari tangan Artaban yang sudah tua dan rapuh dan pergi dengan cepat. Lalu Artaban memandang gadis itu, aku akan mengantarmu pulang.
Lalu gadis itu berurai air mata dengan terseduh-seduh berkata, "Terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Sekarang semuanya telah berakhir, hidup sudah berakhir, Artaban siap untuk mati. Udah tua, udah rapuh, gak ada uang sama sekali. Seluruh hidupnya ia ingin menemukan rajanya, seluruh hidupnya ingin mencari rajanya, dan saat ini semua telah berakhir. Dalam hidupnya terus mau cari Tuhan, terus mau kenalin siapa Tuhan, terus mau cari Tuhan gitu. Sampai akhir hidupnya. Itulah persembahan yang gue sebut tadi adalah Moore. Dia adalah mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia terus selama hidupnya, selama dia masih bisa bernafas, dia untuk melihat Tuhan dan mencari Tuhan. Ketika ia sedang menunggu ajalnya tiba, Artaban ini dia sendirian di jalan berbatu dan berdebu di luar kota Yerusalem. Artaban bergumam dalam suatu doa kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana aku pengen banget memberikan kepadamu 3 permata berharga. Wah Tuhan, bagaimana aku ingin memberikannya secara pribadi kepadamu. Dan kemudian Artaban mendengar suatu suara dari surga yang jauh di dalam jiwanya. Suara itu berkata, "Artaban, kamu telah memberikan ketiga permatamu yang sangat berharga kepadaku. Ketika engkau memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya, aku sangat menyukai permata yang kau berikan kepadaku." Dan sesudah itu Artaban meninggal. Oke. Coba kita buka Matius 25 ayat 34. Iya, dari 34. Isinya adalah, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, 'Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberikan engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberikan engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?' Dan raja itu menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudariku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.'" Ya kan? Jadi persembahan kita adalah dimana yang kalau persembahan kita untuk Tuhan adalah kita melayani kita sesama kita. Jangan kita harus pandang mereka yang membutuhkan. Jangan egois sama diri kita sendiri. Hidup kita bukan hidup kita lagi, hidup kita untuk Tuhan. Kita mau melayani sesama satu sama lain. Lihat berapa orang yang terselamatkan oleh perbuatan kita. Itu adalah suatu persembahan kita untuk Tuhan. Lihat Artaban yang berapa kali dia menyelamatkan orang, menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu adalah persembahan untuk Tuhan. Oke. Sambil kita mikir persembahan untuk Tuhan, ya udah, urusan gue sama Tuhan aja. Tapi enggak. Ini juga urusan kelingkungan kalian. Oke. Jika kalian mau mempersembahkan untuk Tuhan, tadi gue udah sebut emas, uang, dan kemenyan. Di samping dari itu, ya ini perbuatannya. Satu orang lain yang mau memberikannya untuk Tuhan dan dia gak ketemu sama Tuhan. Ini adalah gambaran kita yang terus mencari-cari Tuhan selama hidup kita. Kita ingin memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan, tapi kita lihat dalam kehidupan kita, apa yang kita udah perbuat itu adalah hadiah untuk Tuhan tahunya. Jadi kita udah mau ngasih 3 permata itu untuk Tuhan secara langsung, kita akan nunggu bertahun-tahun sampai kita mati. Tahunnya
ketiga permata itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, kita untuk menolong orang, itu adalah persembahan untuk Tuhan, walaupun secara nggak langsung. Oke. Ya, jadi itulah hadiah kita untuk Tuhan. Kalau kita mau benar-benar menghayati Natal, apa itu Natal? Natal itu gak berarti tanpa Tuhan Yesus yang lahir ke dunia. Tujuan Tuhan Yesus apa? Dia menebus dosa kita semua. Dia hidup untuk mati, hidup di dunia untuk menebus dosa kita semua. Dia menyayangi kita semua. Tanpa Yesus yang lahir, lupa dosa juga gak mau. Kita gak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Kita tahu apa sih kita ngapain. Dan karena kehadiran Yesus itu yang membuat kita bisa terlihat berharga di hadapan Tuhan, dan kita bisa join, kita bisa masuk ke kerajaan surga. Itu pun dari diri kita sendiri. Apa kita mau masuk ke kerajaan surga itu? Kalau mau, mana buktinya? Buktinya adalah seperti persembahan kita mau hadiahkan kepada Tuhan. Oke. Tuhan Yesus memberkati.